Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin sekalian dan hadirat, senantiasa kita memuji Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Islam, agama yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang penuh dengan rahmat. Allah berfirman, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka dari itulah ya akhal Islam, agama Islam selalu ingin berusaha menebar kedamaian dan keamanan, ketentraman, keselamatan jiwa, harta, akal. Demikian pula keseimbangan di dalam hubungan sesama manusia adalah merupakan tujuan daripada diturunkannya agama yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim la'allakum tadhkurun. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan ihsan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan perbuatan zalim. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dan Allah memberikan peringatan kalian agar kalian ingat, kata Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian kepada setiap perbuatan adil dan perbuatan ihsan. Maka semua perbuatan ihsan, kebaikan, perbuatan yang sifatnya itu memperbaiki manusia, kehidupan mereka, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang dari perbuatan fahsya, perbuatan keji dan kemungkaran. Demikian pula baghi, yaitu kezaliman. Semua bentuk-bentuknya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal Islam, a'azzakumullah, Islam selalu berusaha membawa kedamaian. Dalam ucapan yang kita ucapkan saja, ketika kita ucapkan bertemu dengan sesama muslim, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian, kedamaian untuk kalian, ketentraman untuk kalian. Ucapan yang setiap hari kita ucapkan saja menunjukkan akan bahwa Islam itu cinta akan kedamaian. Islam sangat menghormati hak asasi manusia. Bahkan bukan hanya hak asasi manusia, hewan pun dihormati oleh Islam. Sebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW masuk ke sebuah taman atau kebun. Lalu Rasulullah bertemu dengan seekor unta. Lalu unta ini rupanya mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah paham bahasa unta. Kemudian Rasulullah bersabda, man rabbul ibil, siapa pemilik unta ini? Seorang pemuda berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang unta yang tidak bisa bicara ini. Karena ia mengadukan tadi kepadaku bahwa engkau suka memukulinya dan memberikan beban berat kepadanya.
Kalau terhadap binatang saja Islam sangat menghormati, bagaimana terhadap manusia? Maka Islam lebih menghormati mereka, menghormati darah mereka, menghormati kedudukan mereka, harta mereka, jiwa mereka. Bahkan Rasulullah SAW bersabda terhadap orang-orang yang berani membunuh orang-orang yang non-muslim yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Beliau bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang yang non-muslim yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Lihatlah Rasulullah SAW ketika tinggal di kota Madinah. Bagaimana beliau menghormati tetangga beliau dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Selalu Rasulullah SAW menganjurkan perbuatan baik. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Allah mengatakan, selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak menyakiti kita, kita pun tetap disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Kita pun tetap disuruh untuk berbuat adil kepada mereka, ya akhwat Islam, azakumullah. Maka dari itu, ya akhwat Islam, azakumullah, Islam begitu sangat semangat memberikan kedamaian untuk kehidupan manusia. Lalu mengapa sampai terjadi terorisme di dalam Islam? Saya katakan di dalam Islam. Adapun di luar Islam itu bukan pembahasan saya. Kenapa? Karena di zaman ini kita lihat terkadang, pertama, sikap-sikap arogansi, demikian pula radikalis, demikian pula teroris, yang selalu dinisbatkan kepada Islam. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan akan adanya orang-orang yang punya pemikiran seperti itu. Inilah yang harus kita pahamkan kepada umat Islam tentang hakikat Islam itu sendiri. Ikhwatul Islam, azakumullah, Islam sangat membenci terorisme. Dan Islam sangat menganjurkan kepada kedamaian dan ketentraman. Allah berfirman, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf." Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, an tuqatta'a, ya, Allah mengatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan." Ya. Balasan mereka apa? Kata Allah di dalam surat Al-Maidah tersebut, yaitu mereka disalib, kemudian dipotong tangan dan kakinya. Sampai demikian beratnya hukuman Islam terhadap orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Maka dari itulah, ya akhwat Islam, bagaimana Islam akan dinisbatkan kepada terorisme? Wallahi, Islam bukan agama teroris. Di Indonesia, alhamdulillah, kaum muslimin mayoritas, dan kaum muslimin selalu mengayomi non-muslim. Dari dulu, alhamdulillah, ketika kaum muslimin mayoritas, di negeri mana saja ketika kaum muslimin mayoritas, selalu mereka yang mengayomi selain agama mereka. Lihat, bahkan bukan hanya di negeri kita, di negeri-negeri yang lainnya,
ketika kaum muslimin mayoritas, selalu mereka menghormati agama-agama yang lainnya. Mereka orang yang paling tahu bagaimana menghormati agama. Ikhwatul Islam, azakumullah. Lalu mengapa sampai timbul pemikiran teroris dalam Islam? Pastilah sebab utamanya yang pertama adalah al-jahlu, ketidakpahaman tentang makna daripada yang diinginkan oleh Islam. Ketika orang tidak paham apa yang diinginkan oleh Islam, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berupa menjaga darah, harta, dan demikian pula menciptakan keamanan, ketidakpahaman terhadap agama Islam itu sendiri akan mengakibatkan akibatnya apa? Seakan-akan menganggap Islam itu agama pedang, agama kekerasan. Bahkan sebagian pemuda yang begitu semangat yang memperjuangkan Islam menganggap sikap kelemah lembutan itu katanya sikap yang sifatnya tidak gentle ataupun yang lainnya. Padahal lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa menasihati Fir'aun. Allah berfirman, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun mau ingat atau takut. Itu dalam surat Thaha. Allah sengaja menghikayatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun, dan Fir'aun pada waktu itu mengaku dirinya Tuhan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat An-Nazi'at, di mana Fir'aun berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tapi ternyata tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun berlemah lembut kepada Fir'aun. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Lihat bagaimana Allah memanggil orang-orang Yahudi. Bagaimana lembutnya Allah memanggil orang Yahudi dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Ya Bani Israel." Mungkin yang sering baca Al-Quran akan sering membaca itu. Ya Bani Israel. Artinya apa? Wahai anak-anak Israel. Siapa Israel? Israel itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Coba kalau Bapak saya panggil wahai anak bangsawan, rasanya gimana? Saya yakin Bapak tersanjung. Begitu lembut sentuhan Al-Quran, sampai-sampai memanggil orang Yahudi saja dengan ucapan Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Luar biasa. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu." Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Mungkin Bapak pernah mendengar kisah ketika Rasulullah waktu itu melewat kepada beliau orang Yahudi. Orang Yahudi lewat kepada Rasulullah, apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini? Kata orang Yahudi ini, "Assam alaika ya Muhammad." Bukan assalam, tapi assam. Artinya apa assam? Kebinasaan, kematian atasmu hai Muhammad. Maka Rasulullah hanya menjawab wa alaik. Lewat lagi orang Yahudi dan berkata assam alaika ya Muhammad. Maka Rasulullah menjawab wa alaik. Lewat lagi orang Yahudi berkata assam alaika ya Muhammad. Maka Rasulullah bersabda wa alaik. Rupanya Aisyah mendengar perkataan itu sudah tidak sabar lagi, Pak.
Maka Aisyah menjawab dan berkata, "Wa'alaikumussalam ya abna al-qirada wal khanazir." Atas kalian kebinasaan wahai anak-anaknya kera dan babi. Masya Allah. Kesal siapa? Orang yang tidak kesal Nabi kita dicaci maki. Rasulullah Aisyah ini kesal. Rasulullah didoakan kebinasaan oleh orang Yahudi. Tapi apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan Aisyah, jangan begitu. Kata Aisyah, hai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh mereka kepada engkau? Mereka mengucapkan assalamu alaik. Kata Rasulullah, bukankah aku sudah menjawabnya wa alaik? Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan, ya Aisyah. Subhanallah, akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk bersikap lemah lembut walaupun kepada orang Yahudi sekalipun juga. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW melaknat dan mengatakan orang Yahudi ya dengan kata-kata yang keras, pedas dan yang lainnya? Ternyata tidak pernah. Bahkan suatu ketika ada orang Yahudi yang pura-pura bersin di sisi Rasulullah. Aci. Apa tujuannya orang Yahudi itu? Dia ingin mendapatkan doanya Rasulullah, yarhamukallah. Tapi ternyata Rasulullah mendoakan, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Subhanallah, ya akhwat Islam, azakumullah. Bagaimana Islam akan dikatakan keras? Maka fahamilah agama kita ini, supaya kita faham bahwa agama kita ini memang sangat menganjurkan kepada ketentraman dan kedamaian. Rasulullah SAW mempunyai tetangga Yahudi. Tetap beliau berikan kepadanya hadiah. Kata para ulama, kalau kita memiliki tetangga non-muslim, maka dia punya satu hak, yaitu hak tetangga, untuk tidak diganggu, untuk tidak diberikan hal-hal yang bisa menyakiti dia, tidak boleh. Sampai-sampai malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, Rasul bersabda, ya, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Ikhwatal iman, azakumullah. Sebab yang kedua, mengapa muncul terorisme dalam Islam? Adanya gejala mudah mengkafirkan. Mengapa saya katakan mudah mengkafirkan itu merupakan sebab munculnya terorisme, Pak? Karena konsekuensi mengkafirkan itu artinya menghalalkan darah, menghalalkan harta. Dahulu di awal-awal Islam pemikiran ini sudah muncul, Pak. Pemikiran ini disebut oleh para ulama dengan istilah pemikiran Khawarij. Mereka menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib, menghalalkan darah Muawiyah, dan menghalalkan darah para pengikutnya. Bahkan mereka tak segan membunuhi setiap muslim yang tidak setuju dengan mereka. Dan mirip gerakan mereka itu di zaman sekarang dengan ISIS. Makanya fatwa para ulama tegas mengatakan di zaman ini bahwa ISIS itulah Khawarij yang telah Rasulullah SAW kabarkan jauh-jauh hari kepada umatnya, di mana Rasulullah mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka sukanya membunuh orang Islam. Memang betul yang dibunuh oleh mereka orang Islam. Wa yad'una ahlal authan. Rasul sabda yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah. Orang ISIS juga sama, Pak. Selalu berdalil tapi kemudian dipelintir, kemudian diletakkan bukan pada tempatnya untuk menghalalkan darah muslim. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Ketika orang Khawarij itu muncul,
Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib. Demikian pula kaum muslimin yang mengikuti Ali bin Abi Thalib. Hal itu terjadi pada waktu itu, terjadi perang antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali dalam perang Siffin. Yang kemudian terjadilah perdamaian di mana Ali menyerahkan kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah menyerahkan kepada Amr bin al-As. Yang terjadilah perdamaian. Namun kemudian orang-orang yang dangkal pemahamannya ini memisahkan diri dan mengatakan, oh, Ali menyerahkan hukum kepada manusia, berarti Ali tidak mau berhukum hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, katanya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Oh, berarti Ali kafir ini. Padahal penafsiran para sahabat tidak demikian. Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kekafiran dalam ayat ini maksudnya seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij itu. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Tapi kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin, tapi ya kufur di bawah kekufuran, kata Ibnu Abbas. Ikhwatul Islam azakumullah. Tapi mereka ini orang-orang Khawarij tidak menerima pendapat Ibnu Abbas, tidak pula menerima dan mendengar perkataan para sahabat. Mereka tetap kekeh mengkafirkan Ali. Yang akhirnya pun Ali pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian sepakatlah semuanya untuk memerangi orang Khawarij. Karena ini juga berdasarkan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat keonaran di muka bumi. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Inilah benih-benih pengkafiran yang telah muncul di awal Islam. Ketika benih-benih itu pun telah muncul dan Rasulullah subhanallah mengabarkan bahwa pemikiran Khawarij ini akan terus muncul. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti, kullama kharaja qarnun quti. Setiap kali di satu generasi muncul, ditebas. Setiap generasi muncul, ditebas. Kata Ibnu Umar, Rasulullah ucapkan itu sekitar 20 kali. Nanti akan terus muncul dari setiap generasi ke generasi. Tapi alhamdulillah kata Rasulullah, setiap kali muncul akan ditebas lagi. Sampai kata Rasulullah generasi akhir mereka keluar bersama Dajjal. Ikhwatul iman, azakumullah. Maka inilah sebab yang kedua kenapa sampai muncul pemikiran terorisme di dalam Islam, yaitu adanya mudah mengkafirkan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah selalu sangat berhati-hati di dalam masalah kafir mengkafirkan. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, babut takfir babun khatir. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Aqdama alaihil katsir fasaqatu, banyak yang berani mengkafirkan, mereka pun jatuh dalam kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul fasalimu, dan banyak ulama besar yang berhati-hati, mereka pun selamat. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Muslim, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada salah satunya. Jika benar maka masuk, jika tidak maka akan kembali kepada yang mengkafirkan. Ini sebab yang kedua, Pak. Sebab yang ketiga, mengapa sampai terjadi terorisme dalam Islam? Salahnya dalam memahami hakikat jihad. Sehingga akhirnya ketika makna jihad itu diselewengkan, pastilah akan muncul radikalis. Padahal jihad di akal Islam memang betul di dalam Islam disyariatkan.
Tapi untuk apa? Tujuan jihad itu untuk apa? Dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam masalah jihad? Ini pun juga sudah dibahas oleh para ulama, tidak sembarangan. Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika mensyarah bab al-jihad dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan al-jihad ala arba'i maratib. Jihad itu ada 4 martabat. Yang pertama jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, yaitu jihad melawan setan. Yang ketiga jihad al-fusaq, jihad terhadap orang-orang yang suka berbuat dosa besar, fasik. Dan yang keempat itu jihadul kufar, jihad melawan orang-orang yang non-muslim. Yang pertama kata beliau, jihad melawan diri sendiri, caranya dengan cara apa? Kata beliau yaitu dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Yang kedua, jihad melawan setan, bagaimana caranya? Itu dengan mempelajari khutuwatus syaitan, yaitu langkah-langkah syaitan. Jihad melawan orang-orang terhadap orang-orang yang berbuat dosa besar, bagaimana caranya? Dengan mendakwahi mereka, mengajak mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad melawan orang-orang non-muslim, maka kata para ulama non-muslim itu ada 2 macam. Ada non-muslim yang memerangi kaum muslimin dan mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Maka pada waktu itu kaum muslimun tidak bisa tinggal diam. Masa kita diserang, disuruh, diusir, dibunuhi, kita diam? Tidak mungkin, Pak. Kita kaum muslimin pun punya harga diri. Kalau sampai orang-orang kafir kemudian membunuhi kita, memerangi kita, dan kita mampu untuk melawannya, terpaksa kita lawan, gimana lagi? Itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kafir bukan harbi. Kalau yang pertama disebut dengan kafir harbi. Yang kedua kafir yang bukan harbi, dan ini ada beberapa macam. Ya, di antaranya kafir musta'man, orang kafir yang berada di bawah lindungan negeri. Orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Orang kafir yang disebut dengan dhimmi. Semua ini harus dilindungi. Semua ini harus dilindungi. Bahkan Rasulullah SAW sudah saya sebutkan tadi hadisnya, man qatala mu'ahadan lam yarah rahihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan mencium bau surga. Tapi ketika mafhum jihad itu ditujukan kepada setiap kafir, hancur Islam, ya akal Islam. Pemahaman yang sangat rancu tentunya. Makanya ya akhi azakumullah, seperti halnya di Indonesia telah disampaikan oleh Bapak tadi, di Indonesia diakui 5 agama: Islam, ya, Hindu, Buddha, kemudian Kristen, Konghucu, ada Kristen Protestan dan Katolik. Negara sudah melindungi mereka itu semuanya. Dan selama mereka itu tetap berdamai dengan kaum muslimin, maka kita pun juga baik kepada mereka. Kita pun tetap berbuat adil kepada mereka. Kita pun tetap berbuat ihsan kepada mereka. Kita perlihatkan akhlakul karimah kepada mereka, agar mereka tahu bahwa Islam memang agama yang penuh akhlak. Agar mereka faham bahwasanya agama yang Islam agama yang penuh adab, ya. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, mendakwahkan Islam, bagaimana sikap orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah, tetap Rasulullah sabar dan tetap beliau menjaga silaturahim dengan paman-paman beliau yang memusuhi beliau. Beliau tetap sabar. Ikhwatul Islam azakumullah. Maka dari itu ya akhi, ini adalah merupakan sebab yang menyebabkan munculnya terorisme di dalam Islam, yaitu adanya kesalahan dalam mafhum jihad.
Jihad melawan orang yang kafir harbi pun juga di sana ada batasan-batasan yang telah disebutkan oleh para ulama. Ada syarat-syaratnya, harus terpenuhi syarat-syaratnya, tidak boleh sembarangan akal Islam. Azakumullah. Di antaranya harus seizin pemimpin kaum muslimin. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian ya akhi, azakumullah, sebab selanjutnya mengapa muncul terorisme dalam Islam? Itu jauhnya para pemuda dari bimbingan ulama. Ketika pemuda jauh dari bimbingan ulama, akhirnya mereka melakukan gerakan-gerakan tanpa konsultasi kepada ulama. Apalagi yang namanya pemuda, Pak, biasanya semangat lebih dahulu daripada ilmu. Akibatnya apa? Akibatnya ketika semangat menggelora, pastilah yang didahulukan adalah perasaan, semangat, tanpa melihat dan menilai maslahat dan mafsadah. Beda dengan ulama. Kalau ulama menilai dengan ilmu, mereka akan jauh melihat ke depan. Apakah ini akan mengakibatkan maslahat yang besar ataukah mafsadah yang lebih besar? Tapi ketika pemuda-pemuda ini tidak terbimbing oleh para ulama, bahkan sayang dan seribu sayang, ketika pemuda itu melecehkan ulama, bahkan menuduh ulama itu katanya ulama pengecut, ulama penjilat dan yang lainnya, ya sudahlah. Akibatnya mereka akan mengulamakan orang yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang mereka inginkan. Saya pernah di Jakarta, di Masjid Al-Azhar Pondok Kopi, kajiannya sama juga tentang masalah terorisme. Waktu itu saya membahas tentang masalah bom bunuh diri. Ya, kejadian karena waktu itu terjadinya pemboman di Bali ini, kita bahas kemudian tentang hakikat bom bunuh diri dalam Islam. Saya bilang bahwa bom bunuh diri dalam Islam tidak diperkenankan. Saya bawakan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya dan perkataan para ulama. Kemudian setelah selesai kajian, ada seorang pemuda yang tinggi besar datang kepada saya dan berkata, "Ustadz, saya mau berdebat sama Ustadz. Saya nggak setuju dengan pendapat Anda." Silakan. Akhirnya di belakang masjid kita berdua, dia bilang, "Iya, saya tidak perlu setuju dengan pendapat Ustadz. Menurut saya, bom Bali itu syahid." La ilaha illallah. Kata saya kan sudah bawakan perkataan para ulama dan hujah-hujah dan dalilnya. Sekarang Anda, siapa ulama yang Anda ikuti? Oh, saya punya ulama. Siapa ulama kamu? Bin Laden, Usama bin Laden. Masya, pantesan saja kata saya. Anda perlu ketahui Usama bin Laden bukan ulama. Bahkan sudah dinasihati oleh para ulama besar, tapi dia tidak mau mendengar nasihat. Iya. Itulah Pak, ketika pemuda itu sudah melecehkan ulama yang hakiki, yang diangkat siapa? Ulama yang sesuai dengan keinginan dia. Oh, inilah ulama. Supaya apa? Sesuai dengan keinginan dia, untuk membela ya pemikiran dia yang menyesatkan seperti itu. Makanya ya akhi, azakumullah, para pemuda ini ya harus betul-betul terbimbing oleh para ulama supaya mereka faham bagaimana bergerak, bagaimana bersikap, bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW supaya tidak salah. Ikhwatul iman, azakumullah. Karena apa? Sebatas semangat dan semangat itu sangat berbahaya dalam Islam. Kata para ulama, al-awatif hiyal awasif. Sebatas semangat saja itu sama dengan angin ribut yang akan bisa menghancurkan, merusak. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah, peranan para ulama di dalam membimbing para pemuda, demikian pula peranan para ulama dalam membimbing umat Islam secara keseluruhan ini sangat dibutuhkan sekali, agar mereka memahami tentang hakikat bagaimana agama ini, agar mereka meluruskan tentang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Banyak orang berhujah dengan Al-Quran, berhujah dengan hadis, tapi ternyata apa yang terjadi? Pemahamannya dibawa kepada pemahaman mereka.
Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemikiran Khawarij, apa kata Rasulullah? Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira Al-Qur'an mendukung pendapat mereka. Padahal kata Rasulullah, Al-Qur'an tidak mendukungnya. Kenapa sampai demikian, Pak? Karena memahami dengan pemahaman mereka, tidak mau merujuk pemahaman para ulama. Kaum Khawarij yang muncul di zaman sahabat, kenapa mereka tersesat memahami Al-Quran, Pak? Karena mereka tidak mau mengikuti bimbingan para ulama sahabat. Tidak mau. Bahkan mereka melecehkan para ulama sahabat. Itulah akibatnya akhirnya yang terjadi adalah pemuda-pemuda tersebut tidak terbimbing. Pemuda-pemuda tersebut kemudian melakukan gerakan-gerakan yang merugikan Islam. Cobalah ya akhwat Islam, saya waktu tanya lagi kepada dia, setelah pemboman yang ada di Indonesia, hasilnya apa sih? Apakah dengan adanya pemboman itu orang berbondong-bondong masuk Islam? Tidak. Apakah dengan adanya pemboman seperti itu, ya, kemudian orang banyak yang tertunjuki kepada jalan yang benar? Tidak juga. Bahkan Islam semakin dicap teroris. Bahkan yang menjadi yang rugi Islam itu sendiri, ya akhwat Islam, azakumullah. Makanya ya akhi, azakumullah, inilah kenyataan yang ada ya akhi. Ya di saat pemuda-pemuda yang menjadi pengantin-pengantin itu, ya, dicekoki oleh pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya, radikal, dengan mengatasnamakan jihad, mati syahid, padahal ternyata para ulama tidak meridhoi langkah mereka karena tidak sesuai dengan ajaran Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, apa solusi-solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi gerakan ataupun pemikiran-pemikiran radikalis ini? Yang pertama adalah berusaha untuk mengoptimalkan peran para ulama juga. Memberikan penyuluhan-penyuluhan, mengadakan pendekatan kepada para pemuda-pemuda yang begitu semangat di dalam membela Islam, agar mereka memahami tentang hakikat Islam ini. Alhamdulillah ya, kalau badan BNPT itu sudah beberapa kali mengundang seorang ulama dari Yordan yang bernama Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ya, di mana itu adalah atas dasar usulan daripada saudara-saudara kita juga untuk bisa mendatangkan ulama, memahamkan kepada pemuda-pemuda di Indonesia yang begitu semangat untuk berjihad tapi salah dalam pemahaman jihadnya. Alhamdulillah, walaupun memang ada hasil-hasil yang diharapkan, banyak yang kemudian mereka rujuk kepada kebenaran setelah dijelaskan oleh ya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Azhari itu, ya, tentang hakikat jihad, tentang hakikat kafir mengkafirkan. Alhamdulillah. Dan memang ini sangat penting sekali untuk kemudian dilanjutkan, memberikan mafhum yang benar tentang apa itu jihad dan bagaimana kafir mengkafirkan, apa itu Islam dan bagaimana ya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya akhwat Islam, azakumullah, yang perlu kita lakukan adalah ya agar pemikiran terorisme itu tidak muncul di dalam tubuh umat Islam, yaitu untuk semakin memberikan pencerahan ilmu kepada mereka. Saya sudah sebutkan tadi, sebab utama kaum muslimin jatuh kepada pemikiran terorisme itu akibat daripada kebodohan mereka terhadap agama Islam. Maka dari itulah semakin kita harus menggencar menyebarkan ilmu Islam yang benar. Kita bekerja sama dengan para ulama, dengan aparat dan yang lainnya, ya, untuk menjelaskan kepada mereka tentang hakikat pemahaman ayat Al-Quran yang benar, yang sesuai dengan dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama dari zaman ke zaman.
Kita kembalikan penafsiran-penafsiran tentang ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat-ayat muhkam sesuai yang dipahami oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillah, ya saya sendiri sudah pernah mengisi kajian di Kapolda Lampung, di beberapa juga Polres, jadi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk membantu aparat memahamkan kepada kaum muslimin tentang hakikat Islam, bahwa Islam bukan agama teroris, bahwasanya Islam justru sangat menganjurkan kepada perdamaian dan kedamaian. Ikhwatul Islam azakumullah. Ini yang harus kita lakukan. Sebab kaum muslimin semakin jauh daripada ilmu, kaum muslimin semakin dikuasai oleh kejahilan, semakin mudah sekali dihinggapi pemikiran apa? Radikal, mudah. Bapak tahu ya, ketika di zaman Utsman bin Affan terjadi demo besar-besaran. Siapa provokasinya? Rupanya Abdullah bin Sabah. Ternyata Pak, yang dituju oleh Abdullah bin Sabah itu adalah negeri-negeri yang baru dikuasai oleh Islam, yang tentunya ilmu Islam di negeri-negeri itu sangat minim sekali. Akibatnya apa? Mereka memprovokasi Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan tuh melakukan begini dan begitu, begini dan begitu. Di antaranya bahwa Utsman bin Affan katanya menyakiti ummahatul mukminin dan yang lainnya, yang mengakibatkan apa? Kaum muslimin pun menjadi panas dan kesal, geram. Akibatnya mereka pun datang ramai-ramai ke kota Madinah, yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warḍah. Ikhwata Islam azakumullah. Maka ini yang solusi yang kedua, untuk bisa menangkal pemikiran terorisme, radikalis dan yang lainnya, untuk menyebarkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, memahamkan mereka tentang Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama terdahulu, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka, supaya mereka faham bahwa Islam memang agama yang sangat mulia sekali. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian ya akhi azakumullah, tentunya untuk berusaha untuk menyebarkan hal ini adalah dengan mengadakan majlis-majlis ta'lim. Makanya Masya Allah, alhamdulillah teman-teman di Bali mengadakan Bali mengaji. Di Kalimantan ada juga Kalimantan mengaji. Di tempat-tempat yang lain juga berusaha. Kenapa kita lakukan itu? Tujuannya supaya semakin mencerahkan kepada umat Islam tentang hakikat agama kita yang hak, yang penuh damai, ya akhwat Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, jangan kita beranggapan bahwa kita dengan mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran dan hadis, seakan-akan ini malah menjadi benih-benih terorisme. Sama sekali tidak, demi Allah. Adanya benih terorisme itu akibat justru karena ketidakpahaman terhadap Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tapi dengan kita mengadakan kajian-kajian di berbagai macam media, di tempat-tempat yang banyak dan yang lainnya, tiada lain adalah untuk memahamkan tentang pemahaman yang sahih. Bagaimana Islam menghadapi misalnya pemimpin yang zalim. Kita bawakan hadis-hadis Nabi tentang Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Kata Rasulullah SAW, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin, pakai tangan-tangan. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Wasayakumu fihim rijal, dan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Hati setan berbadan manusia. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin seperti itu? Hatinya hati setan berbadan manusia, jahat itu pemimpin. Kata Rasulullah, isma wa ati, tetaplah dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul dan hartamu diambil. Masyaallah.
Dan itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat, sabar. Lebih baik kita bersabar menghadapi pemimpin yang zalim daripada mengadakan pemberontakan yang akibatnya merugikan umat Islam itu sendiri. Dahulu Al-Hasan Al-Basri saja, Pak, ketika mendengar ada orang yang mendoakan kecelakaan buat Hajjaj bin Yusuf. Bapak tahu Hajjaj bin Yusuf, panglima perang yang sangat kejam. Sampai kata Imam Az-Zahabi, kalau semua umat selain Islam membawa orang-orang kejamnya dan kita bawa Hajjaj bin Yusuf, kita masih menang kejamnya. Saking kejamnya Hajjaj bin Yusuf, 120.000 orang kaum muslimin dibunuh pelan-pelan. Dibunuh pelan-pelan, tahu sendiri kan, dicongkel dulu matanya, ya terus dikit-dikit sampai mati. Ternyata jumlahnya ada 120.000 orang yang dibunuh oleh Hajjaj. Itu di zaman dahulu, Pak. Alhamdulillah di zaman sekarang pemimpin gak ada yang seperti itu. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rupanya mendengar ada seseorang mendoakan kecelakaan kepada Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Jangan kamu lakukan. Kata orang ini, kenapa hai Hasan? Apa engkau tidak pernah mendengar bagaimana kekejamannya Hajjaj bin Yusuf? Kata Hasan Al-Basri, aku khawatir apabila Allah kabulkan doamu lalu Hajjaj mati, saya khawatir penggantinya adalah kera dan babi. Artinya, kamu dari mana tahu bisa menjamin bahwa penggantinya akan lebih baik dari dia? Dari mana kamu bisa menjamin bahwa penggantinya lebih baik daripada dia? Tidak ada jaminan, Pak. Iya. Tetap kamu harus sabar. Bahkan Anas bin Malik saja berkata, "Bay'na Rasulullah, kami sudah membaiat Rasulullah untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina." Kami sudah membaiat Rasulullah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik semangat maupun malas, dan ketika pemimpin itu lebih mementingkan dirinya daripada kami rakyatnya. Itu yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan negeri ini. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kalau saya boleh bilang, negeri Indonesia ini bisa dikatakan di ujung tanduk. Berbagai macam cara digunakan bagaimana supaya negeri ini terjadi chaos ataupun yang lainnya. Tapi alhamdulillah segala macam usaha itu selalu Allah gagalkan. Semoga itu terus Allah jaga negeri kita ini, akhwat Islam. Tentu semua ini adalah kita semuanya yang harus bahu membahu membela negeri kita di Indonesia ini supaya tetap aman, tentram. Ya akhwat Islam, azakumullah. Maka kita sampaikan kepada mereka tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan kita untuk taat dan mendengar kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, dan agar kita sabar terhadap kezaliman mereka, dan bahwasanya sabar terhadap kezaliman pemimpin itu hakikatnya itu akan membawa keberkahan untuk umat Islam itu sendiri. Tapi ketika kita tidak sabar, kita pasti yang pertama kali menjadi incaran dan dihancurkan. Itu pasti dan pasti. Ikhwatul Islam, azakumullah. Demikian pula ya akhi, azakumullah. Di antara solusi yang bisa kita ambil dalam perkara hal ini adalah yaitu kita berusaha untuk senantiasa memahamkan tentang hakikat akhlak dalam Islam. Bahwa Islam itu sangat menghormati akhlak yang agung, yang mulia. Bukankah kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, adalah Rasulullah SAW akhlaknya Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menjamin orang yang akhlaknya baik akan diberikan rumah di surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah, ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin dengan rumah yang berada di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya.
Bahkan Rasulullah bersabda, "Innar rajul la yablughu manzilatas sha'im al-qa'im." Sesungguhnya seseorang akan sampai kepada derajat orang yang suka sholat dan suka puasa bihusni khuluqihi, dengan baiknya akhlak dia. Subhanallah ya akhal Islam. Perlihatkanlah akhlak yang mulia ya akhi azakumullah. Kita tersenyum kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "At-tabassum fi wajhi akhika shadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Hanya sebatas senyum saja itu manfaatnya besar lah. Akhlak Islam yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak ini. At-tabassum, tersenyum di wajah saudaramu. Kita terkadang menganggap masalah remeh masalah senyum ini. Padahal kalau kita perhatikan, pengaruh senyum itu dahsyat. Pertama, kalau kita senyum di hadapan saudara kita, setidaknya membuat hati dia gembira. Sedangkan memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim itu amalan yang utama. Kata Rasulullah, wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhilu fi qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim. Ketika kita tersenyum ya akhi, senyum itu hakikatnya apa? Ya, akrab. Demikian pula senyum itu ya akhal Islam azakumullah menjadikan kita dekat dengan manusia. Sedangkan kalau kita tidak senyum akan terjadi kesenjangan. Sementara ketika Rasulullah menyebutkan tentang ciri penduduk surga, apa kata Rasulullah? Innallaha harrama 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin qarib. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka atas setiap orang yang lemah lembut, tawadhu, tidak sombong, demikian pula mudah dan ia dekat dengan manusia. Subhanallah ya akhal Islam azakumullah. Akhlak ya akhi, kita tanamkan kepada jiwa-jiwa kaum muslimin. Hatta terhadap orang-orang non muslim, ya kita berakhlak. Kita berbuat baik kepada mereka. Kita berbuat ihsan kepada mereka. Kita perhatikan orang-orang fakir miskin. Makanya Islam bagaimana memperhatikan para janda, orang-orang miskin. Kata Rasulullah, ya as-sa'i 'alal armalah wal masakin wad du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memperhatikan para janda, orang-orang miskin dan lemah, itu sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah, dan sama dengan orang yang senantiasa berpuasa dan sholat malam setiap hari. Ikhwatul Islam azakumullah. Betapa butuhnya di zaman ini Pak kepada akhlak yang mulia, agar kaum muslimin atau orang-orang yang non muslim melihat bahwa Islam adalah agama yang penuh akhlak. Cobalah dengar hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya zaman fitnah. Ternyata solusi yang Rasulullah sebutkan dalam zaman fitnah itu adalah berakhlak mulia. Kata Rasulullah, taji'ul fitan fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Nanti akan datang fitnah, seorang mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Sumatan kasyif, lalu fitnah itu pun pergi. Sumataji'ul fitnah, nanti akan datang lagi fitnah. Fayaqul mu'min hadhihi wa hadhihi. Si mukmin akan berkata, ini yang akan membinasakanku. Faman arada an yuzahzah 'anil nar wa yudkhalal jannah. Siapa yang ingin dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Dan hendaklah ia datang kepada manusia, mendatangi manusia sebagaimana ia suka untuk didatangi dengannya. Lihat. Justru di saat zaman yang penuh fitnah yang Rasulullah kabarkan nanti di akhir zaman, Rasulullah mengatakan apa? Hendaklah ia mempergauli manusia sebagaimana ia suka untuk dipergauli dengannya. Antum suka enggak orang lain senyum sama antum? Antum pun harus senyum sama dia.
Antum suka tidak orang lain bersikap sopan santun sama antum, sama kita semua? Kalau kita suka, kita pun bersikap sopan santun kepada mereka. Kalian suka tidak kalau orang lain itu selalu berbuat kebaikan kepada kita? Kita pun harus selalu berbuat kebaikan kepada mereka. Itu yang Rasulullah berikan solusi di zaman fitnah ternyata. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah ia mendatangi manusia, menyikapi manusia sebagaimana ia suka untuk disikapi dengannya. Subhanallah, bimbingan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhal Islam azakumullah. Akhal Islam azakumullah. Kemudian ya akhi, untuk menangkal sikap terorisme dan radikalisme ini, kita perlu untuk menyebarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Karena ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, akhi. Karena ketika Al-Quran dan hadis dipahami bukan pada tempatnya, saya yakin Al-Quran dan hadis malah menyesatkan manusia. Antum tahu, ya, ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin dahulu di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka berdalil dengan Al-Quran. Berdalil, Pak. Mereka berdalil. Di zaman sekarang pun juga, ya, orang-orang yang berusaha untuk menghalalkan darah kaum muslimin selalu berusaha untuk membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis guna untuk membantu ataupun menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai apa? Tameng mereka. Bukan sebagai sandaran, tapi sebagai tameng. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kenapa para ulama terdahulu menulis kitab-kitab akidah yang menyebutkan tentang pemahaman-pemahaman para sahabat terdahulu. Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab Ushulus Sunnah, Aslus Sunnah. Imam Al-Ajuri menulis kitab Asy-Syariah. Al-Imam Ibnu Battah menulis kitab tentang masalah akidah juga. Demikian para ulama dari zaman ke zaman selalu menulis kitab-kitab tentang keyakinan para sahabat. Gunanya adalah supaya apa? Memahamkan kepada umat tentang hakikat pemahaman yang benar. Sehingga pada waktu itu tidak melenceng daripada pemahaman para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Apalagi Rasulullah jauh-jauh hari sudah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kemudian Rasulullah mengabarkan siapa yang selamat, kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku yang di atasnya di hari ini. Berarti Rasulullah dan para sahabatnya ini yang harus kita jadikan patokan ya akhwat Islam azakumullah dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, supaya tidak melenceng daripada pemahaman yang salah, yang sahih. Ikhwat Islam azakumullah. Maka inilah ya akhi azakumullah, yang jelas bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan cinta damai. Islam bukan agama teroris, dan kita buktikan bagaimana ajaran Islam. Pertama, Islam menganjurkan kita untuk mengucapkan salam, assalamualaikum. Salam sendiri sudah doa tentang keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, Islam sangat menghormati non-muslim yang mereka itu hidup berdampingan dengan kaum muslimin selama tidak mengganggu mereka. Sudah saya sebutkan tadi ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak mengusir kamu dan tidak membunuhi kamu. Selama mereka tidak membunuhi kita, tidak mengusir kita, kita tetap dianjurkan berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka. Bukankah itu menunjukkan bahwa Islam sangat cinta damai? Yang ketiga yang akan Islam, ketika Rasulullah mengirim pasukan-pasukannya untuk berjihad di jalan Allah, ternyata yang Rasulullah nasihatkan kepada mereka apa? Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang yang berlindung di dalam gereja-gereja dan vihara. Ya. Demikian pula tidak boleh menebang pohon. Betul-betul dipelihara. Di mana tujuan jihad dalam Islam ternyata apa? Untuk menolak kezaliman.
untuk menegakkan keadilan. Makanya Bapak silakan baca sejarah ketika terjadi peperangan dalam Islam. Tidak ada satupun negeri kecuali di negeri itu sangat berharap untuk dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tahu Islam itu sangat cinta damai. Islam itu sangat cinta keadilan. Sangat memelihara kesejahteraan rakyatnya. Ikhwatul Islam azakumullah. Bukti yang keempat, Islam sangat menganjurkan akhlakul karimah. Akhlak yang sangat indah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana akhlak terhadap pemimpin, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada non muslim. Semua sudah dianjurkan oleh Islam, sudah diatur dalam Islam. Makanya akhi azakumullah, demikian pula bagaimana kasih sayang Islam kepada manusia, kepada hewan, itu sendiri sudah menjadi sebuah saksi yang agung kepada kita ya akhi, bahwasanya Islam adalah bukan agama teroris. Islam penuh rahmat lil alamin. Islam sangat menyayangi manusia, sangat cinta kepada kedamaian. Maka dari itulah pahamilah ini. Kemudian kita berusaha ya akhwat Islam saling bahu membahu untuk memahamkan hakikat Islam ini kepada kaum muslimin. Dan kemudian senantiasa kita berusaha membantu pemimpin dan pemerintah kita di dalam memerangi pemikiran-pemikiran terorisme. Tentunya terorisme yang dimaksud di sini bukan terorisme yang sebagian orang memahaminya. Terkadang ada orang memahami terorisme dengan pemahaman yang salah. Sebatas ada orang melihat jenggot, oh teroris. Sebatas orang melihat bercadar, oh teroris. Ini namanya menuduh orang dengan tanpa bukti. Karena yang menganjurkan jenggot siapa? Rasulullah. Rasulullah berjenggot, para nabi semua berjenggot. Yang menganjurkan bercadar siapa? Rasulullah juga. Bahkan pendiri NU, ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan wajib cadar itu. Ya, bahkan dalam Muktamar NU yang kelima pun juga disebutkan tentang disyariatkannya cadar. Demikian pula ya, terkadang sebagian masyarakat karena ketika melihat yang melakukan sikap-sikap terorisme itu yang berjenggot, bercadar, akibatnya apa? Mereka menganggap pokoknya setiap yang bercadar, berjenggot, ya itulah teroris. Tentu kita tidak setuju dengan definisi teroris seperti itu. Kenapa? Karena konsekuensinya sama saja mengatakan Rasulullah teroris karena Rasul berjenggot. Ya, kita tidak mau seperti itu. Bahkan para ulama semuanya rata-rata berjenggot. Apakah berarti kita katakan mereka teroris? Tentu tidak. Makanya ya antum yang berjenggot dituduh teroris ya sabar aja lah. Ya. Kalau antum misalnya lagi jalan ada orang ISIS, gak usah marah Pak. Kalau memang kita bukan ISIS ya biarin aja orang nuduh apa kayak ya terserah lah. Yang penting kita tidak melakukan perbuatan ISIS, kita pun juga tidak melakukan perbuatan teroris. Yang penting antum yang berjenggot melaksanakan sunnah Rasul, laksanakanlah. Kalau ada orang yang mencaci maki antum, insya Allah pahala buat antum. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, man ayyaraka, siapa yang mencaci maki kamu dengan aib yang ada pada diri kamu, fala tu'ayyirhu, maka jangan kamu balas dengan mencaci maki dia dengan aib yang ada pada diri dia. Wada' wabalahu alaih, biarkan dosanya dia yang menanggung dan pahalanya buat kamu. Jadi antum yang melaksanakan sunnah Rasul berjenggot, tapi antum alhamdulillah tidak pernah melakukan, tidak setuju dengan ISIS, teroris, jalanlah insyaallah. Kalau ada yang mencaci maki atau menuduh atau yang lain, itu pahala buat antum. Pahalanya semakin besar insyaallah. Tapi yang kita inginkan adalah agar tentunya para jajaran pun juga memahami bahwa kita ya, teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita sesama muslim yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul itu tidak bisa disamaratakan. Dan alhamdulillah saya yakin juga para intel, para jajaran militer pun paham insyaallah. Ya, siapa yang memang pemikirannya radikal, siapa yang hakikatnya teroris, siapa yang memang betul-betul tujuannya untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
barangkali yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam penyampaian, dan yang saya sampaikan ini tentunya sesuai dengan kemampuan ilmu saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita menuju tanya jawab. Dan tanya jawab hanya dengan kertas saja, tidak diterima secara langsung. Ada pertanyaan, kalau kita mengetahui sebuah atau suatu perbuatan zalim dan sudah berusaha mengingatkannya tapi tidak mempan, apa yang harus kita lakukan? Itulah Pak, kalau kita ingin menasihati orang, kita juga harus siap untuk ditolak orang. Kita ketika menasihati orang tapi jiwa kita maunya diterima sama orang, sulit. Pasti akan mudah putus asa. Makanya kalau kita ingin menasihati, ini orang berbuat zalim, saya harus nasihati. Bisa saja nasihat kita diterima, bisa saja nasihat kita ditolak. Dari dua kemungkinan itu kita harus siap. Ya. Kalau ternyata kemungkinan kita nasihati dia menolak, mungkin kita harus berpikir cara yang lebih baik untuk dia. Dahulu saja para nabi ketika menasihati kaumnya tak bosan-bosan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, Pak. Menasihati kaumnya, terus mendakwahi mereka 950 tahun, tak ada henti-hentinya. Kita baru berapa tahun? Kita terkadang baru nasihati sekali dua kali itu udah ngeluh. Sementara Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, masya Allah, sabar sekali. Maka dari itulah, ya, yang penting adalah, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya bisa memberikan nasihat. Itu. Adapun hasil serahkan kepada Allah. Karena yang memberikan hidayah siapa? Ya Allah, bukan kita. Rasulullah SAW saja bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kewajiban kita adalah ya udah, kita nasihati dia, kita ajak dia. Kalau ternyata nggak mau, ya kita pikirkan cara lain. Mungkin ada cara lain yang bisa ya mengingatkan dan menasihati dia. Apa parameter dan pada kondisi bagaimana kita dikatakan telah berjihad melawan hawa nafsu dan setan? Akhi, berjihad melawan hawa nafsu dan setan sudah saya sebutkan tadi. Pertama, jihad melawan hawa nafsu itu seumur hidup. Karena setiap manusia punya hawa nafsu tidak? Punya. Setiap manusia punya hawa nafsu. Berarti jihad melawan hawa nafsu itu seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Dan jihad melawan setan pun selama kita masih hidup, setan akan terus mengganggu. Bukankah iblis sudah bersumpah untuk menggoda manusia? Iya. Iblis berkata, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Latih Pak, jihad melawan hawa nafsu dan setan itu harus terus setiap hari, setiap detik, setiap menit. Apalagi yang namanya setan, yang namanya iblis itu kan lebih pengalaman dari kita, Pak. Iya enggak? Iblis itu sudah berumur berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun juga. Semenjak Nabi Adam belum diciptakan saja iblis sudah ada. Berarti pengalaman iblis jauh lebih hebat daripada kita. Iya. Maka dari itulah kita wajib untuk mempelajari tentang bagaimana sih cara iblis menyesatkan manusia. Al-Quran sudah menjelaskan. Makanya sudah saya sebutkan tadi ya, berjihad melawan hawa nafsu caranya dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Berjihad melawan setan caranya dengan mempelajari hakikat daripada langkah-langkah setan. Apa sih langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia? Itu tentunya pada pembahasan yang khusus, Pak. Ya, apa langkah setan? Para ulama sudah menjeburkan langkah-langkahnya, pintu-pintunya dan yang lainnya. Kata Islam, azakumullah.
Ustaz, saya pernah mendengar hadis yang intinya jika kita berada satu jalan dengan orang kafir, hendaklah kita mempersempit jalannya. Benar nggak tuh hadis? Hadis itu sahih tapi jangan dipahami sembarangan, kata Syekh Utsaimin. Ya. Ada orang sembarangan memahami hadis itu, ketemu orang kafir dipepetin. Bukan seperti itu pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Ya. Tapi hendaknya seorang muslim itu mulia di hadapan orang non-muslim. Jangan menghinakan diri di hadapan orang non-muslim. Kalau kita berjalan berpapasan dengan orang non-muslim, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan kita yang nyingkir, biar dia yang nyingkir. Maksudnya begitu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau itu pun juga tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya jangan, kata para ulama. Tetap kembali kepada pertimbangan maslahat dan mudarat. Itu penting sekali ya akal Islam, azakumullah. Nah inilah ya akhi, salah satu fenomena ketika memahami hadis dengan pemahaman yang salah. Akibatnya orang-orang ya, selain muslim akan menganggap kok Islam seperti itu banget sih, gak punya akhlak dan yang lainnya. Tentu tidak demikian. Bagaimana cara menenangkan diri kita bila dicela dengan sebutan teroris? Banyak teman dan anak saya sendiri disebut teroris karena pakaian yang kami kenakan tertutup. Iya, memang sih yang namanya manusia pasti nggak mau dituduh macam-macam. Kalau bapak disebut maling, bapak pasti marah. Maling, marah pak. Apalagi disebut teroris, teroris, marah. Tapi gimana lagi? Yang jelas teroris itu ada nggak pada diri kita? Tidak ada. Yang namanya teroris itu pak pasti tidak akan memperlihatkan jati dirinya. Yang namanya teroris tidak akan memperlihatkan jati dirinya. Masa teroris memperlihatkan jati dirinya? Nih saya teroris. Mana ada? Nggak ada. Ya. Makanya ya akal Islam, azakumullah, kalau kita memperlihatkan Islam, misalnya seorang wanita berusaha memakai jilbab yang rapi, ya ternyata dituduh teroris gara-gara pakai jilbab, udah biarin. Dulu saja Rasulullah SAW ketika berdakwah disebut dukun. Rasulullah disebut dukun pak. Itu Rasulullah, apalagi kita, sabar. Insya Allah kalau kita hadapi dengan sabar itu pahala buat kita. Iya, itu pahala buat kita. Itu justru kesempatan kita bisa mendapatkan pahala semakin lebih besar lagi. Setiap ada orang yang menuduh teroris, ISIS, padahal kita enggak, ya sudah kita sabar, pahalanya dapat lagi, pahalanya dapat lagi. Sekarang menjadi pertanyaan kita benar nggak ISIS teroris? Kalau memang kita teroris ya berarti kena. Tapi kalau kita merasa saya bukan teroris, saya bukan ISIS, ya. Kalau kita mau menjelaskan saja, maaf ya, situ nuduh saya teroris, kenapa? Oh kamu pakai pakaiannya begini, ini pakaian Islam. Silahkan, sebatas menjelaskan saja. Adapun sampai marah-marah, berantem, semakin dia yakin tuh teroris. Sabar pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita mempunyai sifat apa? Halim. Halim itu artinya kekuatan untuk bisa menahan emosi. Rasulullah memuji seorang sahabat, Rasulullah bersabda apa? Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah. Kamu punya dua perangai yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sifat halim, yang kedua sifat sabar, anah. Halim itu menahan emosi, anah itu tidak tergesa-gesa mengambil sikap, tapi memandang jauh ke depan. Apa sih bedanya terorisme dan radikalisme? Setiap radikal apa disebut teroris? Kayaknya enggak. Dan setiap teroris biasanya bersikap radikal. Tapi terkadang teroris juga orangnya diam-diam, ya, untuk menghancurkan. Pasti dia akan bersikap radikal, tapi teroris mungkin sifatnya lebih lembut supaya nggak ketahuan gerakannya. Sedangkan orang radikal ya radikal aja, keras-kerasan sudah. Bisa jadi seperti itu.
Ya. Kedua-duanya tidak disukai oleh Islam. Islam tidak suka sikap radikal, tidak. Islam menganjurkan sikap lemah lembut, ya. Sudah saya sebutkan tadi dalil-dalilnya bagaimana Islam menganjurkan kita bersikap lemah lembut kepada tetangga, bahkan kepada pemimpin lemah lembut. Bahkan tata cara menasihati pemimpin pun harus lembut. Ya. Ikhwata Islam azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, radikal, sikap keras, sikap ekstrim tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi ya akhi azakumullah, sekali lagi, terkadang ada sikap-sikap yang dianggap oleh orang radikal, tapi menurut Islam itu bukan radikal. Contoh misalnya, ketika kita menjelaskan kepada manusia ini hak, ini batil, ini salah, ini benar. Nah, orang yang terkena, misalnya orang yang melakukan yang salah tersebut tersinggung, akhirnya menuduh orang yang mengatakan salah itu, kamu tuh radikalis. Terkadang muncul istilah seperti itu. Ketika kita menjelaskan ini hak, ini batil, ini salah, ini benar, ini kesalahan, dalilnya begini. Rupanya ada orang yang melakukan kesalahan tersinggung. Kemudian dia menuduh orang yang mengkritiknya sebagai apa? Radikal. Bisa terjadi. Maka seperti ini tidak disebut radikal. Kenapa? Karena menjelaskan kebenaran itu perkara yang harus ilmiah, segala sesuatu ilmiah, Pak. Dalam masalah dunia saja ada orang benar, ada orang salah. Pasti di dunia itu selalu tidak lepas dari benar salah kan gitu. Ketika kita menjelaskan ini salah, ini benar, kemudian orang yang berbuat salah kemudian tersinggung, kemudian menuduh kita sebagai orang radikal, yaitu bukan pada tempatnya, berarti bukan pada tempatnya. Makanya akhi, ketika kita menjelaskan ini Al-Quran, ini hadis, ini dalil, ini hak, ini batil, ini yang diridhoi oleh Allah, ini tidak diridhoi oleh Allah, itu adalah sikap yang harus diambil. Kenapa? Karena menjelaskan kebenaran kepada manusia diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Apa disebut khawarij? Jika ada orang yang mengingatkan penguasa saat ini, cara mengingatkannya seperti apa, Pak? Karena kan cara mengingatkan itu telah dianjurkan dan dibimbing oleh Rasulullah. Caranya gimana? Cara mengingatkan bukan dengan cara yang keras, kekerasan dan yang lainnya, tidak. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya, ayatnya, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk pergi kepada Fir'aun, mengingatkan Fir'aun. Allah mengatakan apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Katakan dan ucapkan kepada Fir'aun. Fir'aun muslim bukan? Hah? Muslim bukan, Pak? Bukan muslim. Itu Fir'aun tuh kejam loh, Pak, membunuhi anak-anak. Tapi ternyata Rasulullah, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apa? Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Subhanallah. Tidakkah kita berusaha mencontoh yang Allah Subhanahu sebutkan kepada kita? Sekarang saya mau tanya sama antum. Menurut antum lebih baik mana penguasa sekarang dengan Fir'aun? Yang sekarang dong. Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum lebih baik atau Nabi Musa yang lebih baik? Hah? Antum yang lebih baik atau antum yang lebih baik dari Nabi Musa? Kalau antum berkata saya lebih baik dari Nabi Musa, antum diragukan keislamannya. Nabi Musa datang kepada Fir'aun, ternyata menasihatinya luar biasa. Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalau cara mengingatkannya benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya jelas bagus itu. Tapi kalau caranya dengan cara-cara mengangkat senjata dan yang lainnya dengan alasan mengingatkan pemimpin, bukan seperti itu Islam caranya. Ya.
Pahami itu baik-baik ya akhir Islam, azakumullah. Bagaimana yang disebut dengan durhaka kepada Allah? Durhaka kepada Allah itu tidak menaati Allah dan tidak menjauhi larangannya. Allah ada perintah, perintah sholat, perintah zakat, puasa, haji. Allah melarang syirik, berzina, berjudi. Nah, kemudian kita melanggar perintahnya, ya, tidak mau melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya, itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembuhkan pemikiran masyarakat tentang Islamfobia? Apalagi dengan melihat perempuan dengan jilbab yang lebar dan panjang. Ya, sudah saya sebutkan, kewajiban kita sabar dan terus memperlihatkan akhlakul karimah. Sabar dan terus memperlihatkan akhlak yang baik. Tidak mungkin antum minta ke semua masyarakat, "Hai masyarakat, udah jangan tuduh saya." Tidak mungkin, Pak. Jalan terus, tawakal ala Allah, minta kepada Allah kesabaran, kekuatan. Insya Allah itu semakin membesarkan pahala antum. Ya, bismillah. Suami saya sedang kena guna-guna wanita lain. Waduh. Gimana nih? Ini di sini banyak ustadz ini, masya Allah. Datang aja ke ustadznya, minta nasihat. Ustadz, suami saya diguna-guna nih, gimana? Barangkali ustadznya bisa meruqyah. Ya. Ustaz, ada hadis barang siapa yang tidak ada dalam hatinya keinginan untuk mati syahid, lalu ia mati, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Hadis ini sahih. Artinya kata para ulama bahwa setiap muslim harus ada keinginan untuk memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Adapun kalau memang tidak ada jihad yang syar'i, kita tetap tidak boleh melakukan sikap-sikap yang kita atasnamakan jihad ternyata tidak syar'i, nggak boleh. Tapi nanti kalau qadarullah misalnya ada jihad yang syar'i, kita tetap ada niat ingin ya ikut serta. Kalau memang ada, tapi ingat jihadnya jihad yang betul-betul syar'i, yang telah disebutkan oleh para ulama syarat-syaratnya dan yang lain-lain. Tentu ya, mungkin antum pengen tahu bagaimana sih jihad yang syar'i dan bagaimana, itu panjang pembahasannya. Ustadz di sini, alhamdulillah di sini ada Ustadz Al-Rafiq, ada Ustadz ya, yang lebih mumpuni dari saya. Mereka kakak-kakak kelas saya semuanya. Makanya dari tadi saya grogi. Di sini ada kakak kelas saya semua di sini. Senior saya semua itu, Pak. Jadinya saya grogi dari tadi. Banyak yang bilang Syiah bukan Islam. Ini perkataan yang salah memutlakan seperti itu. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah yang lain, tidak sama. Makanya di zaman dahulu ada perawi-perawi Syiah hadis ada. Dikafirkan tidak. Contoh misalnya Aban bin Taglib, Syi'iyun Ghali, ia orang Syiah yang ekstrim. Lakinnau saduk, tapi orangnya sangat jujur sekali. Falana riwayatu, untuk kita riwayatnya, wa alai bid'atu, dan buat dia kesesatannya. Tapi tidak dikafirkan, tidak. Makanya sebuah kesalahan ketika mengatakan Syiah kafir, non muslim, salah. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Ada juga yang memang dikafirkan oleh para ulama, seperti orang-orang yang mengatakan para sahabat semua kafir. Al-Quran yang ada di kita ini bukan Al-Quran yang sudah tidak asli. Lalu kemudian mereka mengatakan ya bahwa Aisyah itu pelacur, bahwasanya malaikat Jibril salah alamat harusnya kepada Ali, jadi kepada Nabi Muhammad. Kalau yang seperti ini kata para ulama betul, dia sudah keluar dari Islam. Tapi kemudian untuk menghukumi semua Syiah itu sama, jangan dulu. Tidak semua Syiah sama.
Ya, tingkatan kesesatan mereka bertingkat-tingkat. Ya, yang mana yang sudah disesatkan oleh para ulama ini tentunya pembahasan tersendiri. Ustadz-ustadz di sinilah yang lebih kapasitasnya insyaallah. Apa yang harus kita lakukan seandainya ada tanda-tanda yang mencurigakan dari masyarakat yang menjurus ke terorisme atau pendidikan radikalis? Pertama, kita harus tabayyun. Jangan mudah menuduh orang juga. Karena menuduh seorang muslim itu berat di mata Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, periksa dulu dengan teliti. Kalau setelah diperiksa dengan teliti benar pemikirannya teroris, pemikirannya radikalis, nasihati. Harus ada tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar." Ya. Kalau kita sendiri yang kurang bisa menasihati, coba kita panggil ulama. Ya, biar ulama yang menasihati mereka supaya mereka lurus kepada jalan kebenaran. Kalau ternyata tidak mau juga dan sangat berbahaya untuk keutuhan negara ini, laporkan kepada yang berwajib. Ini pemikirannya berbahaya. Ya, karena mereka yang lebih berhak untuk mensikapi mereka. Adapun kita, apa kemampuan kita? Ya. Apakah para pejuang kemerdekaan seperti Imam Bonjol, Teguh Umar yang mereka itu beragama Islam, lalu mati, mereka disebut mati syahid? Insya Allah. Karena mereka mempertahankan negeri kita dari rongrongan orang-orang yang ingin menjajah. Iya, insya Allah mereka orang-orang yang mati syahid biidznillah. Walaupun kita tidak tahu, kita hanya sebatas mengatakan insya Allah, mudah-mudahan. Tapi untuk memastikan kita tidak berani. Karena kita tidak tahu mereka mati di atas seperti apa, kita tidak tahu. Iya. Bagaimana hukum demo dalam Islam? Kalau saya tidak setuju dengan hukum demo dalam Islam. Kenapa? Karena pertama, demo bukan dari Islam. Demonstrasi bukan dari Islam. Yang kedua, bertentangan dengan hadis-hadis yang menganjurkan kita sabar terhadap pemimpin. Yang ketiga, bertentangan dengan hadis-hadis yang menganjurkan kita menasihati pemimpin tidak terang-terangan. Kata Rasulullah, "Man arada an yansahi di sultan fala yudi alaniyah." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan di depan rakyatnya. Tapi nasihatilah secara rahasia, dan hadis ini hasan dengan jalan-jalannya. Sedangkan demonstrasi terang-terangan, dan itu bisa menjatuhkan wibawa seorang pemimpin. Sementara kewibawaan seorang pemimpin dalam Islam harus dipelihara. Ya. Maka tentu kita berusaha untuk mencari jalan yang paling baik untuk menasihati pemimpin, Pak. Maka saya katakan bahwa demonstrasi saya tidak setuju. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang saya ungkapkan tadi. Wallahu a'lam. Apakah disamakan terorisme dengan para koruptor? Sama sebetulnya. Merugikan juga. Koruptor itu kan merugikan negara. Uang negara diambilin terus, Pak. Ya. Sangat merugikan negara. Maka kalau dikatakan teroris mereka, ya saya katakan teroris mereka itu. Mereka mengambil uang negeri, mengambil hak rakyat, bahkan ya mengambil harta manusia dengan cara yang sangat batil sekali. Maka dari itulah ya akhwat Islam pun juga ya sangat memerangi yang namanya korupsi itu. Korupsi bukan dari Islam. Bunuh diri itu kekal di neraka, apa benar ada dalilnya? Wallahu a'lam.
pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa orang yang bunuh diri itu tidak akan kekal di neraka. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang bunuh diri akan terus-menerus dilakukan seperti itu di neraka. Siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka dia akan menusuk-nusuk dirinya di dalam api neraka terus-menerus. Itu bagi mereka yang menganggap halal. Adapun kalau dia tidak menganggapnya halal, tapi karena mengikuti hawa nafsunya atau yang lainnya, maka yang seperti ini tidak akan kekal dalam api neraka selama ia mati di atas Islam. Ya, Allahu a'lam. Apakah kita harus tinggal diam begitu saja para pemimpin kita yang zalim semakin merajalela? Kita tidak tinggal diam, tapi mohon maaf caranya yang aslah, yang lebih maslahat. Bukan dengan cara arogan, bukan dengan cara radikal, tidak. Yang kita pikirkan bagaimana menasihati mereka, pemimpin yang zalim itu, dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Kalau sudah kita berusaha nasihati ternyata ia tidak mau dengar juga, ya sudah, yang jelas kita tidak boleh melakukan sikap-sikap yang merugikan. Jangan. Makanya Rasulullah mengatakan, man arada an yansah li sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan terang-terangan. Wal ya'khudh biyadi wal yakhlubi fa in qabila wa illa faqad adda alladhi alaihi. Hendaklah ia nasihati secara sembunyi-sembunyi. Kalau ia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Kalau ditolak, kata Rasulullah, berarti kita sudah melaksanakan tugas. Sampai situ. Maksudnya kita jangan melakukan sikap-sikap yang merugikan kaum muslimin itu sendiri. Ikhwata Islam, azakumullah. Demikianlah ya akhi, bahwasanya Islam adalah agama yang betul-betul ya akhi, ya, menganjurkan kepada kedamaian, kesejahteraan, ya. Dan bahwasanya Islam bukan agama terorisme, bukan agama yang selalu didengungkan oleh sebagian orang, agama yang menyeramkan, agama yang suka perang dan yang lainnya. Itu semuanya hakikatnya adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Iya, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah karena kekurangan ilmu saya. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.